Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru semuanya. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 8 Kota Dumai, Riau. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi modul 1.4 budaya positif. Adapun hasil diskusi ini kami susun pada kelompok 1, yaitu yang pertama Ibu Leni Mahyuni, yang kedua saya sendiri Vivi Puspitasari, yang ketiga Bapak Yul Aulia Rahayu, yang keempat Bapak Zul Marhardi. Baiklah, mari kita saksikan bersama-sama pemaparan ruang kolaborasi modul 1.4 budaya positif kelompok 1 ini. Pada diskusi ruang kolaborasi ini terdapat 4 kasus yang akan kita paparkan. Kasus 1. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam pemaparan kasus 1 tadi, terdapat beberapa pertanyaan yang akan kita jawab. Pertanyaan pertama, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Jawabannya yang pertama, langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi yaitu 1. Validasi tindakan yang salah. Adapun pernyataan yang terdapat dalam kasus ini, 1. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. 2. Apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Langkah restitusi yang kedua yaitu menanyakan keyakinan.
Pernyataannya yaitu Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Ungkap Ibu Santi. Pertanyaan kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Jawabnya yaitu ya, bahwasanya restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat. Adapun langkah-langkah restitusi yang mereka usulkan yaitu 1. Vivi dan Natali meminta maaf kepada Ibu Eni. 2. Mengadakan kelompok diskusi kelas dengan tema penerapan keyakinan kelas, terutama sikap saling menghormati. Yang ketiga, mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka. Yang keempat, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaan ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Adapun posisi yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali yaitu 1. Pembuat rasa bersalah. Adapun pernyataannya, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Yang kedua yaitu posisi yang telah diambil Ibu Eni adalah sebagai teman. Pernyataannya yaitu tolong bantu ibu ya. Pertanyaan keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang telah ditempuh Ibu Santi? Jika saya Pak Hasan, saya akan memberikan apresiasi kepada Ibu Santi karena Ibu Santi sudah berperan sebagai manajer. Saya juga menambahkan penguatan kepada Ibu Santi bahwasanya Ibu Santi belum melakukan tindakan menstabilkan identitas. Karena langkah ini menurut kami sangat penting untuk dilalui sebelum murid memutuskan untuk memperbaiki keadaan melalui keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu yang harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pertanyaan pada kasus 2. Pertanyaan pertama,
Sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Adapun sikap posisi yang diambil oleh Pak Lukman adalah penghukum. Indikatornya yaitu 1. Pak Lukman memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan berkata, segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Indikator yang kedua yaitu Pak Lukman tidak memberikan kesempatan kepada Sabrina meskipun Sabrina sudah meminta maaf dengan seraya berkata, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Pertanyaan kedua, bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan ke Sabrina jika Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer adalah 1. Sabrina, mengapa kamu terlambat datang ke sekolah dan mengenakan sepatu warna coklat? 2. Terlambat boleh saja karena setiap orang memiliki kepentingannya masing-masing, tetapi dengan sengaja datang terlambat ke sekolah tentu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita, Sabrina? Yang ketiga, bagaimana caramu memperbaiki keadaan terlambat ke sekolah serta menggunakan sepatu yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah? Pertanyaan ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Adapun nilai-nilai kebajikan yang ingin dituju ialah 1. Disiplin. Dengan disiplin dalam mengenakan sepatu seragam sekolah yaitu berwarna hitam. 2. Komitmen. Komitmen ini yaitu keyakinan untuk mematuhi aturan sekolah dalam memakai seragam sekolah yaitu seperti sepatu berwarna hitam. Ketiga, keseragaman, yaitu seragam di antara siswa, tidak ada kesenjangan sosial maupun ras di sini. Yang keempat yaitu kebersamaan, bersama-sama dalam mematuhi aturan sekolah. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Yaitu dengan memanggil berdiskusi dengan Pak Lukman mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Sabrina. Apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan di sekolah? Yang kedua, dengan memberi penguatan dan motivasi kepada Pak Lukman agar menjadi guru dengan posisi manajer. Yang ketiga, memberikan motivasi kepada Sabrina untuk menaati peraturan sekolah. Kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar pun hanya menjawab tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu.
Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada kasus 3 diantaranya yaitu pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya ketika menghadapi Fajar adalah Ibu Dani memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Hal ini dapat ditunjukkan dari kata-kata Ibu Dani agar Fajar merasa bersalah atas apa yang telah dia perbuat. Kata-kata yang dilontarkan oleh Ibu Dani agar Fajar merasa bersalah adalah, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan nada yang dipilih oleh Ibu Dani adalah nada yang lirih agar Fajar semakin merasa bersalah atas tindakannya tersebut. Pertanyaan kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar yaitu yang pertama, kebutuhan atas kebebasan. Dengan adanya sikap acuh tak acuh Fajar dan cuek atau memainkan spidol juga bisa mengindikasi Fajar tidak tertarik dengan pelajaran karena model pembelajaran yang tidak disukainya. Mungkin guru dapat memberi penugasan yang berdiferensiasi, yang memberikan kemandirian serta bertanggung jawab terhadap batas tugas. Yang kedua, kebutuhan atas kesenangan. Sikap acuh tak acuh Fajar yang cuek juga bisa mengindikasikan Fajar tidak senang dalam mengikuti pelajaran yang mungkin baginya membosankan karena model pembelajaran yang monoton. Sehingga guru perlu memahami karakter setiap anak untuk dapat memasukkan unsur yang menyenangkan bagi mereka di dalam pembelajaran. Pertanyaan ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Dani jika Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau adalah, yang pertama, Fajar, silakan cuci mukamu terlebih dahulu. Yang kedua, Fajar, apakah kamu tahu tentang peraturan sekolah bahwa murid dilarang tidur saat jam pelajaran berlangsung? Yang ketiga, apakah kamu tahu konsekuensinya bagi murid yang tidur di dalam kelas saat jam pelajaran berlangsung? Yang keempat, Fajar, apakah kamu mau kalau ibu memberikan surat panggilan kepada orang tua untuk memberitahu bahwa kamu sering tertidur dalam kelas? Pertanyaan keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jika saya di posisi kepala sekolah dan mengetahui hal ini, tindak lanjut yang akan saya kerjakan yaitu, yang pertama, berkonsultasi dengan wali kelas atau guru bimbingan konseling tentang bagaimana aktivitas Fajar selama di kelas. Yang kedua, memanggil Fajar untuk menanyakan mengapa dia bersikap seperti itu dan memberikan motivasi kepada Fajar untuk lebih giat belajar lagi. Yang ketiga, jika Fajar belum ada perubahan, wali kelas dan guru bimbingan konseling bisa melakukan home visit atau bertemu dengan kedua orang tua Fajar dan berkonsultasi dengan orang tua Fajar sambil mendalami mengapa Fajar melakukan hal demikian. Setelah itu dicarikan solusi bersama. Yang terakhir, memberikan motivasi kepada Ibu Dani untuk memberikan pembelajaran dan lebih bervariasi lagi dan menyenangkan di kelas. Kasus 4. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas.
Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanpa menyetujui. Dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda surau kembali. Pertanyaan pada kasus 4. Pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol yang telah dipraktikkan oleh Ibu Suti yaitu manajer. Dengan memperhatikan segitiga restitusi, hal yang dilakukannya yaitu 1. Menstabilkan identitas. Guru piket membawa Dino dan Anto ke ruangan kepala sekolah yaitu Ibu Suti. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ibu Suti meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Ibu Suti juga menyampaikan kalau dilem kancing baju Anto akan mudah terlepas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ibu Suti menanyakan apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Ibu Suti menyampaikan kesediaan Dino untuk menjahitkan kancing baju Anto dengan belajar kepada Pak Irfan. Pertanyaan kedua, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino dikuatkan dengan 1. Ibu Suti menyampaikan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. 2. Ibu Suti memberikan penguatan dengan menanyakan apa yang akan dilakukan Dino untuk mengganti 3 kancing Anto yang lepas. Adapun Anto dikuatkan oleh Ibu Suti adalah Ibu Suti bertanya kepada Anto hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah yang terjadi. Pertanyaan ketiga, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang harus dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Adapun nilai-nilai kebajikannya, yang pertama bertanggung jawab,
karena Dino memperbaiki kancing baju Anto yang dia rusak. Yang kedua, empati. Karena Dino tidak mau Anto memiliki baju yang rusak dan dimarahi oleh ibunya jika bajunya rusak. Yang ketiga, menghargai. Kesalahan adalah hal yang manusiawi. Meskipun ada kesalahan, kita harus tetap menghargainya dan mencari solusi, bukan menghakimi, sehingga muncul kepercayaan diri. Yang terakhir yaitu kesabaran. Ibu Suti sangat sabar menghadapi pertengkaran Dino dan Anto dan mencari solusi jalan terbaik di antara keduanya. Demikianlah hasil pemaparan hasil diskusi kelompok 1 kami, yaitu kasus 1 sampai dengan kasus 4. Budaya positif sudah terpahami. Insya Allah kami siap melaksanakan. Sekian presentasi dari kami. Bila terlebih atau terkurang, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.